04070134. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu sepertiga dari materi kelompok 5 tentang gaya presentasi sistem ekspositori. Dapat kita ketahui bahwasanya sistem ekspositori itu pembelajaran yang berpusat kepada guru. Jadi, gaya presentasi ekspositori menurut Sudirman, saat kita melakukan presentasi di depan kelas, jadi interaksi siswa dan guru sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Jadi membuat kelas itu lebih bersemangat untuk belajar dan lebih aktif. Selanjutnya ada Hamzah yang mengatakan bahwasanya pembelajaran yang efektif itu ketika suasana kelas itu lebih menyenangkan. Tidak hanya menyenangkan, siswanya juga lebih aktif. Oleh karena itu, sebelum kita menuntut sesuatu aktif, kita sebagai seorang guru lebih aktif terlebih dahulu. Contohnya ketika waktu awal pembelajaran, saat kita membuka pembelajaran, kita tidak hanya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan memulai pembelajaran, jangan, tetapi mulailah dengan menanyakan kabar siswa seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Anda semua hari ini? Apakah bahagia? Apakah sehat walafiat? Seperti itu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri gaya presentasi sistem ekspositori. Yang pertama itu bersifat verbal, di mana penyampaian materi yang dilakukan oleh guru secara langsung menggunakan lisan seperti ceramah. Saat guru menyampaikan materi, siswa hanya mendengarkan dan fokus pada guru saja. Jadi ketika ada poin-poin penting yang dijelaskan oleh guru, siswa bisa mencatatnya di buku catatan. Contohnya tentang pernafasan manusia. Saat guru menyampaikan materi, bagaimana cara manusia bernafas, dari mana lalu oksigen, bagaimana pengolahan oksigen di dalam tubuh. Jadi siswa itu hanya berfokus kepada guru saja saat menyampaikan materi. Jadi materi yang disampaikan bisa diterima oleh siswa. Dan beberapa poin-poin penting tersebut, contohnya bagaimana oksigen bisa masuk ke dalam tubuh melalui hidung. Jadi siswa tersebut mencatat poin-poin penting di buku catatan mereka. Yang kedua, sistematik dan terstruktur. Saat penyampaian materi, guru harus menyampaikan materi lebih terstruktur dan sistematis. Jadi saat penyampaian materi tersebut, guru harus menyampaikan hal dasar terlebih dahulu, baru mengenai hal-hal lainnya untuk penunjang materi tersebut. Contohnya seperti zakat. Saat pembelajaran zakat, pertama kita harus menjelaskan terlebih dahulu bagaimana zakat itu bekerja, apa pengertian zakat itu, sehingga siswa itu paham dengan apa yang mereka pelajari, dengan apa maksud dari zakat tersebut. Sehingga setelah mempelajari dasarnya, kita lanjut kepada bagaimana pengumpulan zakat, hukum-hukum zakat, syarat-syarat zakat. Selanjutnya itu berpusat kepada guru, seperti sudah dijelaskan tadi bahwasanya sistem strategi pembelajaran ekspositori itu berpusat kepada guru. Jadi saat guru menyampaikan materi, siswa hanya mendengarkan apa yang disampaikan guru. Lebih kompleksnya seperti contoh penyampaian sejarah Indonesia, kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Jadi saat guru menyampaikan bahwasanya kemerdekaan Indonesia terjadi pada 17 Agustus 1945, guru menyampaikan, jadi siswa hanya berfokus kepada guru, apa saja yang terjadi pada masa tersebut, bagaimana pahlawan kita berperang. Jadi siswa itu mencatat hal-hal penting saat guru menyampaikan materinya. Yang keempat itu menggunakan media pendukung. Untuk menunjang kreativitas guru, kita bisa menggunakan media pendukung seperti PPT seperti ini, sehingga
pembelajaran yang abstrak lebih bisa dipahami oleh siswa. Contohnya ketika pembelajaran pencernaan atau organ tubuh. Hal tersebut kan tidak mungkin kita memperlihatkan dengan organ tubuh yang asli. Jadi kita bisa menggunakan PPT menampilkan gambar paru-paru, menampilkan gambar hati, seperti itu. Jadi siswa tersebut bisa memahami materi yang disampaikan. Yang kelima yaitu meningkatkan kejelasan materi dan ketepatan materi. Saat guru menyampaikan materi tersebut haruslah jelas dan ketepatan materinya harus terstruktur, atau kita bisa menggunakan contoh yang relevan kepada kehidupan sehari-hari siswa. Contohnya di pembelajaran matematika, di pembelajaran pecahan ada 1/4. Jadi kita bisa mengumpamakan dalam kehidupan siswa seperti siswa tersebut, apakah siswa tersebut pernah membeli kue, satu kue itu atau satu buah kue itu diumpamakan angka 1, dan praktekkan kepada siswa. Jika kita membagi 4 sebuah kue tersebut, maka satu kue tersebut maka terbagi 4. Jadi itulah yang disebut dengan 1/4. Selanjutnya itu diselingi dengan tanya jawab. Sistem strategi pembelajaran ekspositori ini memang menggunakan satu arah, di mana si guru hanya memberikan pembelajaran, memberikan materi kepada siswa dan siswa yang menerima. Akan tetapi kita harus menyelingi dengan pertanyaan sehingga kita tahu sampai mana siswa tersebut paham, bagaimana terhadap pemahaman siswa, atau bisa mengetahui apakah siswa tersebut fokus ataupun tidak. Contohnya ketika kita mempelajari wujud benda, saat kita sudah menyampaikan pembelajaran tentang wujud benda, kita bisa memberikan pertanyaan, apakah Anda semua bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti apa wujud benda cair. Jadi siswa tersebut bisa merelevankan dengan kehidupan sehari-harinya. Yang ketujuh yaitu bersifat deduktif, yaitu dengan materi umum ke khusus, yaitu kita menjelaskan terlebih dahulu tentang materi-materi yang umum, lalu menjelaskan materi yang lebih khusus. Contohnya seperti ekosistem. Ekosistem itu kan luas, ekosistem itu kan besar. Ada ekosistem darat, ekosistem udara, ada ekosistem laut. Jadi saat kita menyampaikan materi, kita jelaskan dulu apa itu ekosistem, apa saja yang ada, lalu baru kita menyampaikan apa yang saja yang ada di ekosistem laut, darat, dan udara. Selanjutnya itu pengolahan waktu yang lebih struktur. Saat guru menyampaikan materi, guru harus tepat waktu dalam pengolahan waktu. Contohnya saat presentasi, contohnya saat pembelajaran matematika, dalam 50 menit pembelajaran, kita menyampaikan materi 30 menit. Selanjutnya kita tanya jawab 10 menit. Dan 10 menit terakhir kita akan melakukan latihan. Akan tetapi, jika kita tidak terstruktur dalam penyampaian materi, jikalau penyampaian materi tersebut menjadi 40 menit, menjawab 10 menit. Nah, untuk waktu latihan tersebut maka akan terpotong, jadi pembelajaran kita kurang efektif. Baik, segitu materi saya tentang gaya presentasi sistem ekspositori.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.